Hai, saya Ayuti dan Boy lagi keluar kota hari ini jadi nggak bisa syuting, jadi aku sendirian. Dan kami adalah tukang perabot. Males banget deh sendirian gini, tidur aja ah. Dan hari ini aku mau ngajarin kamu cara bikin tempat tidur antik yang kelihatan kayak kayu padahal dari kardus. Pertama kita bikin polanya dulu. Aku bikin di atas kertas milimeter block supaya gampang garis-garisnya, tapi kamu bisa juga pakai kertas biasa. Jadi ini ukuran dasarnya. Nah, untuk membuat sesuatu yang simetris itu kita lipat dua lalu kita gambar polanya. Kamu ikutin aja ukuran yang aku bikin ini. Lalu digambar aja. Nggak usah takut gambarmu jelek, nanti kalau simetris semuanya tuh yang jelek bisa jadi bagus. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian tepi tempat tidurnya. Ini digaris dulu, nanti dibenerin pakai penggaris ya. Ini 2 cm di sini. Lalu buatlah bentuk yang seperti ini. Jadi bikinnya tuh jangan terlalu rumit ya, karena nanti kita mau bikin di atas kardus dan kita potong. Kalau mau bikin bentuk yang terlalu berlekuk-lekuk gitu, nanti bakal susah sih motongnya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Tapi nggak harus mirip loh ya, kalau kamu punya ide sendiri boleh loh. Nah, udah deh. Cuma 3 pola ini aja yang kita butuhkan. Diguntingnya tetap masih dilipat ya kertasnya, jadi kalau dibuka simetris. Nah, ini bakal jadi bagian kepala tempat tidurnya, ini untuk sisi kanan kirinya. Semuanya kita jiplak ke atas kardus 3 mm. Pilihnya kardus yang mulus ya tentunya. Masing-masing 2 kecuali untuk yang kanan kirinya kita butuh 4. Jadi kita bikin 2 itu dengan arah tekstur kardus yang berbeda supaya nanti kalau ditempel saling menguatkan. Sisi yang lebih mulus dipilih untuk jadi bagian luar ya. Oke, sebelum lanjut mengelem, aku mau tunjukin kamu bagaimana cara memotong kardus dengan rapih. Syarat yang pertama, sudah pasti cutternya harus yang tajam ya. Lalu dipegang seperti memegang pulpen saat kamu menulis. Lalu digores seperti ini pelan-pelan aja. Makin kecil cutternya sebenarnya bakal makin bagus, jadi lebih teliti gitu ngerjainnya. Punyaku ini cukup gemuk sih, tapi ya bisa-bisa aja. Nah, akhirnya dia lepas sendiri deh. Lalu siap kita tempel dengan lem putih. Kenapa sih nggak langsung pakai kardus double wall yang 5 mm aja? Bisa aja sih, cuma menurutku dengan dikasih lapisan lem gini, dia tuh akan menguatkan strukturnya. Karena lem putih itu kan kalau kering dia bakal keras seperti plastik. Jadi lebih mantap aja gitu. Lalu saat menunggu lemnya kering, dia kan basah bisa melengkung. Jadi kamu timpa dengan buku berat sampai semalaman sampai benar-benar kering. Dan bahan selanjutnya yang kita perlukan adalah kayu balsa dowel ukuran 1 x 1 cm. Kamu cari aja di toko online, banyak yang jual. Lalu dipotong dalam 4 ukuran ini. Selain itu untuk sedikit tambahan dekorasinya, kita juga perlu manik kayu ukuran 1 cm seperti ini. Sebenarnya sih aku nyari yang tengahnya nggak bolong, cuma nggak ada. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kalau kalian motong kayunya nggak rapi, nggak apa-apa, ini nanti bisa kita dempul pakai lem tembak. Nah, lalu siap untuk dipasang semuanya. Ini ceritanya 1 hari kemudian setelah kardusnya ini lemnya mengering sempurna dan lurus. Jadi kayunya ditandain 5 cm, seperti ini. Nah, ini bagian yang coak-coak itu loh, abaikan aja dulu ya, nanti belakangan kita benerin. Nah, jadi dilemnya pakai lem tembak, karena kalau pakai lem putih bisa aja, cuma aku nggak sabar nunggu keringnya tuh lama. Nah, untuk memasang ini kita butuh yang keringnya cepat. Nah, seperti ini, rata belakang. Jadi bagian yang nggak rata ini justru mau aku jadikan bagian depan yang terlihat, supaya kelihatan dimensinya gitu loh. Jadi ini kan bukan gaya minimalis ya. Jadi makin kelihatan agak rumit malah akan kelihatan bagus. Yuk lanjut kita pasang bagian sisi kanan kiri tempat tidurnya. Nah, jadi rata dalam seperti ini supaya dowel kayu yang kotaknya tuh mau aku liatin banget. Nah, ini hasilnya. Tunggu sampai kering sempurna dulu. Walaupun ada perbedaan ukuran sedikit-sedikit, nggak sempurna, itu nggak apa-apa. Lalu bagian terakhir yang dilem adalah bagian yang cukup susah, karena kalian harus mengerjakan sekali 2 dengan cepat, supaya simetris dan nggak miring-miring. Nah, ini hasilnya. Mudah-mudahan cukup sama kanan kiri.
Dan ini masih goyang-goyang kayak gini ya, karena kan kita belum selesai, belum dikasih batang-batang tengahnya. Nah, untuk batang tengahnya aku pakai batang sumpit. Kalian bisa juga pakai kayu dowel, ada yang bentuknya seperti itu. Diukur ulang dulu karena pasti ada pergeseran ukuran. Lalu kalian potong sumpitnya dengan ukuran yang sama tentunya. Dan untuk masangnya itu tetap ditandain, diukur dulu mau jaraknya seberapa. Jangan musuhan dengan penggaris, apa-apa harus diukur. Nah, nempelnya itu rata bawah supaya dia nggak naik turun nanti kasurnya. Dilem dengan lem tembak aja. Dan ini hasilnya. Dan jangan lupa kita tempel dekorasinya. Aku kurang suka deh dengan lobangnya ini. Aku tambel pakai lem. Kalau untuk hiasan atasnya ini kalian mau pakai bentuk yang lain, kalian nemu sesuatu yang berbeda, boleh juga loh. Nah, ini penampakannya saat lemnya sudah kering. Jadi bola deh. Dan kita tentu aja perlu menutup tekstur yang jelek dari kardusnya. Diukur dulu, lalu kita potong-potong kertas tipis apa saja, kertas bekas boleh. Lalu lemnya kali ini pakai lem putih. Karena harus pakai jari, nggak mungkin banget kalau pakai lem tembak atau lem panas kan. Kebakar dong jari kamu. Ini aku kasih tahu ya bakal susah rapi, tapi nggak masalah. Didempul-dempul aja lagi dengan lem putih. Yang belepotan berantakan pun nggak apa-apa. Nanti kalau udah kering tuh akan jadi transparan dan nggak terlihat. Jadi lem putih ini selain aku pakai untuk mendempul bagian yang masih terbuka, aku juga pakai untuk memperbaiki bentuk-bentuk sisi yang kurang bagus, seperti bagian yang lebih keriting di sini aku tambahin lem supaya lurus. Tunggu sampai kering. Jangan lupa bagian yang bawah dilem aja biar tambah kuat. Setelah semuanya kering, kita bisa melapisi dengan lapisan lem yang kedua. Tujuannya selain untuk tambah menguatkan lagi, ini untuk membuat permukaannya itu jadi shiny seperti plastik. Tapi untuk batang sumpit yang di tengah ini nggak perlu ya, karena nggak terlihat juga. Nah, kita tunggu sampai semuanya kering dan hasilnya seperti ini. Kan jadi shiny dan permukaannya itu jadi kuat keras seperti plastik. Nggak ketahuan deh kalau ini terbuat dari kardus. Jadi penting banget buat ngelapis lemnya itu 2 kali, nggak sekali selesai. Supaya nggak terlalu lengket dan tambah berantakan. Jadi bagian yang sulitnya itu kita lem dulu. Lalu kita lapis dengan lapisan yang kedua. Yang sabar aja. Nah, kalau udah kayak gini enak nih kita ngecatnya. Permukaannya tuh udah mulus. Aku pakai cat akrilik. Rapih ataupun gak rapih ternyata gak mengurangi hasilnya. Sama-sama bagus. Karena ini kan gaya shabby chic gitu loh. Kalau kamu mau model cat yang memang sengaja gak rapih, itu bisa bagus juga. Jadi tergantung ide kamu, maunya bikin desain dan style yang seperti apa. Yuk kita lanjut ke bagian yang paling menyenangkan menurut aku. Kali ini kita butuh pulpen jelly akrilik seperti ini. Jadi ini kayak cat tapi bentuknya pulpen. Ya, daripada kamu pakai cat dan kuas yang super kecil sekalipun, ini bakal jauh lebih teliti. Tuh, bahkan dia bisa di atas kertas hitam loh, warnanya tuh akan tetap keluar. Selanjutnya kita butuh lembar stensil akrilik yang biasa dipakai untuk menghias kue. Ini banyak juga di toko online. Tentunya ini akan memudahkan kita untuk menggambar apapun yang kita mau. Tapi sebelumnya aku mau tunjukin dulu hasil percobaan jelly akrilik pennya di atas kayu seperti ini. Ini gambar freehand aku, nggak pakai cetakan. Ternyata gampang banget. Yuk nggak sabar untuk lanjut ke tempat tidurnya. Di selotip dulu pakai selotip kertas, jangan selotip yang lain, supaya kalau nanti kamu cabut, catnya itu nggak rusak. Jadi di video tuh kelihatan membosankan ya aku mengerjakan ini. Tapi aslinya tuh aku seneng banget loh, ini tuh satisfying banget gitu loh. Curiga nih, abis ini pasti aku bakal cari-cari lagi apa yang kira-kira bisa aku gambar pakai cetakan ini. Soalnya tuh asik banget, apalagi sebenarnya pilihan gambarnya tuh banyak banget jenisnya. Rasanya tuh pengen dibeli semua dan dicoba semua. Tuh, ini hasilnya. Walaupun gak terlalu rapi, tapi tuh kelihatan tetap bagus. Namanya juga shabby chic. Dan inilah hasilnya. Satu aku bikin dengan satu warna aja, yaitu putih. Satu lagi yang warna-warni. Kira-kira kalian suka yang mana?
Jadi kadang aku bosen juga gitu dengan gaya furniture yang modern minimalis. Suka kangen lagi dengan gaya yang vintage, yang agak rumit seperti ini. Oh iya, kita lupa kasurnya nih. Untuk kasurnya bikin aja pakai tumpukan kardus dan satu lapisan busa. Tebelnya tuh 2,5 cm, mau lebih-lebih dikit juga nggak apa-apa. Tapi sebelum bikin sebaiknya kalian ukur ulang ya, yang pas dan jangan sampai terlalu ketat gitu loh ukurannya. Kan ini belum dilapis kain, jadi biar gampang juga ngelepasnya. Jadi ini nanti bisa dilepas-lepas, nggak perlu dilem. Jadi kalau rusak atau bosen sama warnanya, dengan mudah kalian bisa ganti aja. Nah, cukup pakai lem tembak seperti ini. Usahakan yang rapih, tapi kalau nggak terlalu rapih juga nggak apa-apa loh. Bagian bawah ini kan nggak kelihatan. Yuk kita pasang ke tempat tidurnya, pas dan nggak kesempitan. Jadi bikinnya tuh lebih baik agak longgar daripada kesempitan. Nah nih, enak kan? Selanjutnya tentu aja bantalnya. Ini ukuran kain yang aku pakai, tapi ya karena cuma bantal doang, mau ukuran beda, kalau kamu pengen ukuran lain tuh boleh. Mau bentuk lain juga boleh. Nah, ini sebenarnya sih lebih bagus banget kalau pakai mesin jahit atau jahit tangan lah minimal. Tapi aku tuh males. Aku tuh tipe anak lem gitu loh. Jadi apa-apa di lem. Ya udahlah ya biar cepet aja videonya. Nah, ini kita balik. Setelah dibalik diisi sama dakron. Jadi dakron atau silikon isi bantal ini aku belinya tuh kiloan. Setengah kilo tuh dapat banyak banget dan nggak mahal. Kalian bisa beli di toko online. Nah, ini dilipat ke dalam baru dilem lagi deh. Nah, aku yakin sih kalian bisa bikin bantal yang jauh lebih bagus apalagi kalau punya mesin jahit. Tapi ini juga ya not bad lah. Tuh, jadi deh bantal. Dan inilah hasilnya. Ini tempat tidur single untuk ukuran Barbie normal. Kalau boneka kamu lebih pendek seperti Barbie petit atau mungkin boneka lain, skipper mungkin kamu bisa rubah aja ukurannya jadi lebih pendek sesuai dengan yang kamu butuhkan. Nah, untuk model dan warnanya tentu aja sesuai selera kamu. Gemes banget deh. Rasanya tuh pengen nyobain semua warna. Bahkan putih atau hitam dasarnya tuh untuk bunga yang warna-warni bisa lucu banget loh. Oke, semoga kamu suka dengan videonya. Kira-kira kamu pengen dibikinin apa lagi nih?